Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktik kerja lapangan saya di Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto tahun 2022. Dengan saya, penulis Arina Wadania dengan NIM 019030224045 dari kelas FRD 2019 dengan pembimbing lapangan Bu Ayulis Liani Wulandari, ST, selaku pembimbing PKL Gas Udara, Bu Melisa Linda Anggriani, ST, selaku pembimbing PKL Air dan Air Limbah, serta dosen pembimbing Prof. Dr. Munasin, SSI, MSI, dan dosen pendesiminasian program Dr. Rohim Aminullah, F, MSI. Sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwasanya pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak serius terhadap keseimbangan sumber daya alam. Di antaranya yaitu pada penggunaan air bersih serta udara. Nah, pembangunan fisik di pusat kota dan industri menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan akhir-akhir ini. Sehingga diperlukanlah upaya pencegahan dengan menggunakan uji TDS dan uji NH3. Uji TDS digunakan untuk pengujian air bersih, serta uji NH3 digunakan untuk pengujian udara ambien. Maka dari itu, saya di sini akan mempresentasikan mengenai judul PKL saya, yaitu analisa kadar padatan terlarut total atau total dissolved solid TDS air bersih dan gas amonia NH3 udara ambien pada perusahaan X. Tujuan dari PKL yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu untuk menganalisis kadar padatan terlarut total atau total dissolved solid TDS air bersih secara gravimetri pada perusahaan X terhadap standar baku mutu. Yang kedua, untuk menganalisis kadar gas amonia NH3 udara ambien dengan metode indofenol menggunakan spektrofotometer pada perusahaan X terhadap standar baku mutu. Untuk standar baku mutu pada air, pada parameter wajib zat pada terlarut atau total dissolved solid, yaitu untuk kadar baku mutunya atau kadar maksimumnya yaitu 1000 mg per liter. Ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Selanjutnya yaitu metode riset. Untuk uji TDS mengacu pada SNI 6989.27 tahun 2019. Untuk metode yang pertama dilakukan yaitu persiapan alat dan bahan, di mana alat yang digunakan diantaranya yaitu terdapat oven, penangas air, timbangan, desikator, vakum, serta cawan penguap. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu air bebas mineral dan media penyaring. Kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan media penyaring. Persiapan media penyaring ini dilakukan dengan menggunakan media penyaring yang kemudian ditempatkan pada filtrasi. Kemudian tuangkan larutan air bebas mineral sebanyak 20 ml, kemudian nyalakan pompa vakum. Maka setelah itu media penyaring dapat digunakan. Selanjutnya yaitu persiapan cawan. Untuk cawan ini yang pertama kali dilakukan yaitu membersihkan cawan hingga bersih, kemudian meletakkan cawan tersebut ke dalam oven dengan suhu 180 plus minus 2 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah itu diletakkan ke dalam desikator hingga dingin, lalu ditimbang untuk mendapatkan berat tetap, yaitu berat sebelum cawan digunakan atau sebelum cawan diberikan sampel. Yang selanjutnya yaitu preparasi sampel. Untuk preparasi sampel ini kita menggunakan cawan penguap yang telah kita persiapkan tadi. Kemudian kita homogenkan terlebih dahulu sampel yang kita gunakan. Setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Kemudian disaring menggunakan pompa vakum. Setelah itu diletakkan ke dalam cawan penguap dan diuapkan menggunakan penangas air hingga air yang terdapat di dalam cawan penguap itu menjadi kisat. Setelah kisat diletakkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu diletakkan di desikator hingga dingin lalu ditimbang. Maka kita akan mendapatkan berat cawan
cawan yang sebelum diberikan sampel ditambah dengan berat sampel tersebut. Selanjutnya yaitu uji NH3 mengacu pada SNI 19-7119.1 tahun 2005. Untuk metode riset yang pertama kali dilakukan yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian persiapan reagen dan preparasi sampel. Nah, seperti pada gambar, jadi semisal saya menggunakan sampel nomor 55. Nah, sampel ini nantinya akan dimasukkan ke dalam labu dengan ukuran 25 ml, kemudian ditambahkan dengan reagen, di mana reagen ini terdiri dari 2 ml larutan penyangga, 5 ml larutan benzofenol, dan 2,5 ml larutan hipoklorit. Nah, setelah diberikan reagen, kemudian larutan yang terdapat pada labu ini nantinya akan ditera dengan aquades dan dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit sebelum diuji menggunakan spektrofotometer. Untuk pembacaan spektrofotometer ini, larutan contoh uji dimasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, lalu ukur serapannya pada panjang gelombang 630 nanometer. Serapan contoh uji kemudian dibaca dan dihitung jumlah NH3 yang diperoleh dari kurva kalibrasi. Untuk hasil uji TDS, untuk jenis sampelnya itu AB, yaitu air bersih, kode sampel 167, volume sampel sebanyak 100 ml, W residunya 28,9, untuk kadar TDS-nya yaitu 288,5. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu untuk mendapatkan kadar TDS 288,5 ini digunakan rumus yaitu W1 minus W0, kemudian dikalikan 1000 per V, di mana W1-nya itu berat dari cawan penguap sebelum diberikan sampel dan berat plus dengan sampelnya, kemudian W0-nya itu berat cawan sebelum diberikan sampel. Untuk V-nya yaitu volume sampelnya sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengujian TDS, air bersih perusahaan X didapatkan nilai TDS sebesar 288,5 mg per liter. Nilai TDS ini memenuhi syarat SNI karena di bawah 1000 mg per liter. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil uji NH3, jenis sampel UA atau udara ambien dengan kode sampel 55, waktu selama 60 menit, cons dari kalibrasinya yaitu 2,1404 dan 2,1283 dan didapatkan cons udara ambiennya yaitu 35,5. Nah, data ini tuh diperoleh sebelumnya yaitu kita menentukan volume contoh uji udara yang diambil dengan rumus V sama dengan F1 plus F2 per 2 dikalikan T dikali PA per TA dikali 298 per 760. Kemudian kita menghitung konsentrasi NH3 di udara ambien dengan rumus C sama dengan A per V dikalikan 1000 dengan C yaitu konsentrasi NH3 di udara, A yaitu jumlah NH3 dari contoh uji berdasarkan kurva kalibrasi, dan V merupakan volume udara yang dihisap dikoreksi pada kondisi normal. Berdasarkan hasil pengujian NH3 udara ambien perusahaan X, didapatkan nilai cons udara ambien sebesar 35,5 mikrogram per nanometer kubik, sehingga nilai cons udara ambien memenuhi syarat SNI karena di bawah 400 mikrogram per nanometer kubik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kadar nilai TDS air bersih pada perusahaan X sebesar 288,5 mg per liter masih dapat dikategorikan ke dalam air bersih kualitas baik dan layak digunakan karena masih dalam ambang batas toleransi air bersih yaitu maksimum 1000 mg per liter. Begitu juga dengan nilai cons udara ambien NH3 pada perusahaan X yaitu sebesar 35,5 mikrogram per nanometer kubik sehingga dapat dikatakan tidak ada dampak secara langsung yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.